warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'arada al-amanah 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wassalatu wassalam ala nabil umil qail adil amanah ala manit tamanaka wa la takun man khanak wa ala alihi umanai sirihi washabi humati wahihi wa hamalati royati da'watih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbus samawati wal ard ya Hannan ya Mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidal kaunain wa thaqalain abdun arsalallahu rahmatan lil alamina basyiran wa nadhira wa balagha risalah wa adal Allah bihi minal ummati basaran katsira. Fa ya ayyuhal muslimun wal hadirun rahimakumullah wa'lamu anna mura'atal amanah mimma na'budu ta'ala bih wa unaminuna alaihi qala ta'ala wa qawlul haqqu min suratin nisa inna allaha ya'muru an tu'addul amanah ila ahliha amma ba'd. Fa qala Allahu ta'ala innal insana khalaqa hanu'an idza masyahul khair manu'an wa idza masyahu syarra jazu'an. Wa summa qala hadits qudsi qala ta'ala ana agna syuraka 'anil syirki ana ghaniyun 'anil amali alladhi fihi
syirkatun li ghairi faman amila amalan asyraka fi ghairi fa ana minhu bari'un. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhiriz zaman aqwamun yajlibuna dunya bid-din fayalbasuna linnasi juludad-dan filliyin al-sinatahum ahla minasyukar wa qulubuhum quluba di'abi yaqulullah abi tataruna am alayya tajatarawun fabi khalaftul la'abatana alaihim fitnata tadahul hakimil akil fiha khairan. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Para hadirin wal majlis ta'lim al-munawarah, alhamdulillah malam ini kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, barakahnya, taufiknya sekaligus maghfirahnya khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini semuanya kulluhum niat hajatikum qabulul hajat, dan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai orang-orang yang saleh dan diterima amal-amal ibadah kita khususnya puasa kita di dalam bulan Ramadan ini agar mendapatkan maghfirah dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapatkan cucuran daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai di hari kiamat kelak. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam kitab Manhaj Dakwah Ilallah halaman 262 yang malam ini kita berbicara masalah akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Allah Maha Esa, Maha Kaya, dan sekaligus membahas amanat dan sifat-sifat dari manusia. Untuk itulah di dalam satu ayat disebutkan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak. Sampai tertulis di dalam kitab Hadits Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ana agna syuraka anil syirki, ana ghaniyun anil amal alladhi fihi syirkatun li ghairi faman amila amalan asyraf fihi ghairi fa ana minhu bari'un. Firman Allah dalam hadits qudsi, akulah yang terkaya dari semua sekutu dan aku tidak berhajat kepada amal yang dipersekutukan yang lain. Maka siapa mereka yang beramal, aku mempersekutukan kepada lainku, maka aku lepaskan bebas dari amal itu. Artinya yang beramal selain kepada Allah Ta'ala. Bisa terjadi beramal karena manusia ditolak sama Allah, beramal karena ingin dipuji orang, itu pun ditolak amal tersebut. Itu termasuk sekutu, artinya syirik kecil di dalam hamba-hamba yang salah niatnya. Maka dikatakan riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qol yakhruju fi akhiriz zaman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, akan terjadi suatu masa kelak pada akhir zaman satu kaum
kelompok atau golongan yang mencari dunia dengan cara menjual agamanya, dengan cara memakai pakaian bulu domba, seperti halnya golongan orang-orang sufi. Lidah mereka lebih manis daripada madu atau gula, sedangkan hati mereka bagaikan serigala. Allah akan berfirman kepada mereka, apakah terhadap mereka bermain-main dan melawan dengan kebesaranku? Aku akan bersumpah, kata Allah, akan menurunkan pada mereka, yaitu berupa macam-macam fitnah dan ujian bala baginya, sehingga orang yang berakal pun akan tidak tenang, akan menjadi gelisah dan bingung, yang semuanya itu tidak akan mendapatkan sesuatu amal yang diterima oleh Allah Ta'ala, justru kemiskinan yang makin terhina pada dirinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 86, Qala Ta'ala ulaika alladhina istarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adab walahum yunsarun. Mereka lah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan harganya akhirat, maka tiadalah ringan siksa atau azab untuk mereka, dan mereka sekali-kali tiada akan ditolong. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 73, Inna aradna al-amana ala samawati wal ardi wal jibal fa baina an yahmilana wa ashfaqna minha wa hamalal insanu innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi, gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. An Anas radhiyallahu anhu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu haqqun 'ala Allah an yarfa syai'an minad dunya ila wada'ah. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya itu benar dari Allah untuk tidak meninggalkan sesuatu dari dunia, melainkan akan pasti direndahkannya. Disambung lagi sabda Nabi Muhammad SAW, la ya'dib fakadzalikal amanah la yudayyi'uha wa la yahunuha muslim. Jangan berdusta, tidak boleh meremehkan amanat, tidak boleh mengkhianati seorang muslim. Begitu yang disebutkan dalam arti amanat. Untuk itulah termasuk apa amanat yang paling besar, amanat yang paling berat bagi manusia. Kita akan membicarakan amanat itu yang paling berat. Perbendaharaan Allah adalah salat. Salat merupakan amanat yang paling berat. Bisa terjadi manusia itu mengerjakan salat, mengerjakan ibadah salat, tetapi belum mendirikan salat. Sebab mendirikan sholat berarti menghidupkan roh yang ada di dalam jiwa kita. Hidupnya roh di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala berarti akan menemui kepada sesuatu yang dicita-citakan, yaitu ridha Allah. Untuk yang demikian itu
yang sudah diwajibkan bagi kita. Ada sementara manusia bertanya, kami sudah mengerjakan salat, kami sudah menuntut ilmu, kami sudah beramal, kami sudah beribadah, tetapi dalam satu pengertian tentang mendirikan ibadah tersebut, bisa menjalankan satu perbuatan yang justru reaksi daripada sholat itu tidak mendapatkan satu kebenaran yang diridai Allah Ta'ala. Dia makin sholat dan berzikir, makin memburu dunia ini pada dirinya. Apakah ini sholat? Apakah ini yang dinamakan roh yang hidup? Apakah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita? Salat akan menghidupkan, yang akan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa azamatuh wa izzatuh wa rahmatuh wa barakatuh. Kemuliaan dan berkah itu adalah sumber, adalah sholat. Maka diancam di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita tidak berbicara masalah kafir di sini, tapi kita berbicara masalah amanat. Kenapa orang yang lalai di dalam sholatnya diancam tegas dan keras, neraka wel itu tempatnya? Bukan dia tidak mengerjakan sholat, tetapi dengan mengerjakan sholat ada penyimpangan hati dan pikirannya. Ada penyimpangan yang mana selain tujuan kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk ikhlas di dalam agama. Mari kita mundur sebentar bicara masalah ibadah. Ibadah kita bagi dua macam. Yang satu ibadah murni, yaitu yang tidak ada cacat, yang tidak ada noda, yang tidak ada disentuh keburukan. Yang kedua, ibadah yang bisa disentuh dengan noda, bisa disentuh dengan dosa, bisa disentuh dengan segala penipuan. Dua kategori ibadah. Ibadah yang murni karena Allah Ta'ala. Apakah ibadah yang murni yang merupakan hak Allah, yaitu tidak bisa dicampuri dengan segala kegiatan apapun, mutlak itu murni, yang sudah mempunyai kualitas tinggi yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah ibadah yang murni itu? Kalau kita melihat rukun Islam, persaksian yang dengan tulus ikhlas dengan membaca syahadat. Yang kedua, salat, yang itu adalah perbendaharaan Allah yang wajib dikerjakan, yang tidak bisa dicampur baurkan dalam hidup. Mutlak itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zakat sampai puasa, hak Allah. As-sa'ima ana ajazibih, yang mana puasa itu adalah pahala yang aku menghitung dan urusanku. Zakat itu hakku. Haji yang dilakukan pun hakku apabila dia mampu.
Ini tidak bisa dicampur atau dikurangi, tidak bisa dilebihkan atau apa yang terjadi, yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Ibadah yang kedua adalah yang disebut fardu kifayah, yaitu dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita, dengan kemampuan kita, dengan jual beli, yang semuanya yang harus mengikuti hukum, yang harus mengikuti tata cara Islam untuk mendapatkan sesuatu keseimbangan, mana fardu ain dan mana fardu kifayah. Ini dua ibadah. Ibadah yang murni jangan sampai disentuh oleh kegiatan hidup di dunia, apalagi menginginkannya. Begitu kita usaha, kita wajib untuk menginginkannya dengan tidak melupakan hak-hak dari Allah. Dua ibadah ini yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Bisa terjadi mengataskan dirinya beragama, bisa terjadi dia mengataskan sesuatu dirinya alim, bisa terjadi dia mengataskan dirinya ulama. Tapi siapa yang tahu apa yang diinginkan di dalam hidupnya? Siapa yang mengetahui dari niat dan pikirannya? Kalau sudah sementara, yang kebanyakan pada umumnya, yang bodoh tidak mengetahui dengan kedudukan ilmunya ini, dia rela menjual agamanya demi mendapatkan keuntungan sementara. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidak segan-segan dia akan jual harga dirinya, dia jual kehormatannya, apalagi kehormatan Al-Quran dan hadis dari kita Muhammad SAW. Maka semua amal yang dijalankan akan ditolak dan akan dihamburkan oleh Allah, tidak ada bekas, dan dibangkitkan dalam keadaan buta dan bingung. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun banyak orang menjauh dan banyak orang membenci, banyak orang tidak mengenal dia karena perbuatannya adalah perbuatan yang mungkar. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, ini bab ibadah. Untuk mengetahui tentang ibadah, kita akan mengetahui kedudukan sholat, rukun sholat, menjalankan dan mendirikan sholat, sholat yang sempurna, sholat yang mendapatkan kekhusyukan, akan tampak di wajahnya, dan akan tampak pengaruhnya, dan akan tampak keagungannya, dan akan tampak kemuliaannya, dan akan tampak kekuasaannya, dan akan tampak kepemimpinannya. Dengan itu, kewibawaan itu yang mendorong dari akibat salat ini menghidupkan semua yang hidup di dalam dunia ini, sampai hidup kelak di akhirat mendapatkan kebahagiaan dan masuk surga. Ini adalah meletakkan indikator di dalam sholat. Jelas satu hadis mengatakan as-salatu anil fahsyail munkar, yang mana sholat itu mencegah segala perbuatan yang mana mungkar. Tapi bagaimana yang tahu sholat ini pada dirinya? Apakah bisa mendekatkan diri kepada Allah? Atau sholat kita membuat jauh dari Allah? Bisa terjadi sholat akan membuat jauh dari Allah, bukan mendapat dekat pada Allah. Untuk itulah, untuk menuju program kita dalam ibadah ini,
Mari dalam satu ayat saya katakan, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhan, sujud pada Tuhan sampai datang keyakinan pada. Kalau kita sudah sujud dan sholat, tidak ada keyakinan pada diri kita, maka kita waspadai bahwa itu semuanya merupakan pekerjaan yang tidak ada rasa tanggung jawabnya. Salat yang tidak mengandung rasa tanggung jawab karena tidak mengetahui hakikat Allah. Dalam ilmu tauhid disebutkan, kalau kita terjemahkan huruf Allah, alif itu zatnya Allah, lam itu asmanya Allah, lam yang kedua adalah sifatnya Allah, kemudian ha itu af'alnya Allah, yaitu perbuatan dan kelakuan Allah. Begitu menyebut Allah, itu mengetahui zat Allah, mengenal zat Allah, mengenal asma Allah, mengenal sifat Allah, mengenal perbuatan Allah. Dengan kita mengetahui tentang huruf saja, maka di sini saya bagi dalam 3 hal tentang menyembah Allah. Banyak orang menyembah Allah, menyembah sujud sama Allah, tetapi tidak merasa menyembah. Banyak orang rukuk kepada Allah karena aturan, bukan pengabdian. Seperti halnya orang olahraga, perlu konsentrasi, badan dibalik ke depan, sujud ke belakang, nggak perlu konsentrasi, dia bisa jalan. Tetapi ada perbedaan sholat dengan olahraga. Kenapa Allah mengancam sampai yang lalai neraka wel? Itu untuk kepentingan kita bersama. Al-Islamu ya'lu wa la yu'li alaih. Karena Islam itu besar, Islam itu tinggi kedudukannya. Inad-din indallahil Islam. Islam itu bukan sesuatu kalimat kata-kata. Islam itu hanya bukan sebutan mengikuti saja. Memahami Islam itu sendiri dengan mengetahui kedudukan sholat. Kalau sholat masih bisa menipu orang, sholat masih bisa menganiaya orang, sholat dan zikir masih mengerjain dan mendolimi orang, sholat masih bisa santai dan tidak takut kepada Allah, ini sholat yang buruk, yang mengakibatkan hidupnya buruk, rezekinya buruk, pergaulan buruk, rumah tangganya buruk, hidupnya buruk, yang tidak mendapatkan ketenangan dari Allah karena salatnya sangat buruk. Para hadirin, bicaranya akan buruk, hatinya pun keji, hatinya pun penuh dengki, karena hatinya hanya berharap bahwa dunia ini yang menjamin dia. Para hadirin, untuk itulah dengan kita menyembah kepada Allah Ta'ala, kita mempunyai tata cara untuk bisa kita mengenal Allah. Kita pertama mengenal huruf Allah. Kita tidak bisa melihat wajah Allah, kita bayangkan huruf Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita tahu bahwa Allah Ta'ala ini mempunyai kebesaran, mempunyai keajaiban, yang mempunyai kemuliaan, kekuasaan, keagungan, dan keperkasaannya. Yang ketiga, ajaib, takjub, ajaib melihat nama Allah, melihat semua yang dimiliki Allah, ajaib. Dalam sifat 20 saya katakan, wujud Allah itu zat yang wujud, satu zat yang wujud yang pasti ada, yang bisa mewujudkan kita-kita ini dan alam semesta. Kalau seseorang bisa mewujudkan, bisa terjadi sesuatu bahwa di depan saya, di depan ini ada kamera, itu kita wujudkan. Tapi bisa terjadi yang kita wujudkan ini, selesai pengajian, itu tidak wujud lagi. Itu dunia yang sifatnya sebentar. Tapi Allah yang mengatakan dirinya wujud, ya, dan namanya dia apa namanya, qiyamu binafsi, berdiri dengan sendirinya, yang sampai awal dan akhir begitu keajaibannya. Kalau keanehan di dalamnya, kita melihat segala sesuatu ini yang di jalan. Kalau kita pikirkan rezeki yang 24 jam, ada yang bekerja jam 2 malam, ada yang bekerja jam 4 subuh, ada yang bekerja jam 6 pagi, 24 jam tidak pernah dilepaskan oleh Allah Ta'ala masalah rezekinya. Tidak dikurangi oleh Allah rezekinya. Ini amanat Allah Ta'ala. Kalau kita mengetahui tadi 4 masalah, dengan huruf Allah saja kita sudah beriman. Dengan semua yang menggerakkan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang memberhentikan hujan, yang memberikan nafas kehidupan kita, tentu kita akan bertanya, siapakah yang menghidupkan? Di sini satu kekaguman kita kepada Allah. Rahmatnya Allah meliputi ini, yang semuanya diberikan kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan amanah. Tidak sedikit orang yang kaya hanya dari kotoran burung. Orang dengan kotoran burung saja dia menjadi orang konglomerat, yang dia jual kotoran burung dari sarang burung sudah menjadi orang yang terkaya di daerahnya. Hanya dari kotoran burung sudah membuat keanehan dan keajaiban Allah. Tidak sedikit yang hidupnya tumbuh dengan sebab musabab, dengan menjual pupuk yang semua dari kotoran binatang sampai apa saja, dari sampah menjadi orang mempunyai pabrik yang besar. Semua milik Allah. Maaf, kita tidak berhak milik. Kita bukan hak milik, hak amanat Allah. Kita diberi rezeki itu bukan milik kita, itu amanat Allah. Kalau sholatnya buruk, sedekahnya buruk.
Kalau sholatnya buruk, perbuatannya buruk. Kalau sholatnya buruk, bicaranya buruk. Kalau sholatnya buruk, bergaul pun dia buruk. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita ini mulai malam ini banyak orang mengutamakan zikir, banyak orang mengutamakan yang lain-lain, tapi sementara sholatnya berhamburan kanan kiri tidak karuan. Sholat yang buruk itu akan membuat reaksi yang sangat buruk. Semua amal-amal yang lain ditolak sama Allah Ta'ala. Kendaraan perbendaharaan amal yang pertama kali yang ditanyakan di dalam kubur ini sholat yang diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, semua amal ditangguhkan alias tidak diterima. Karena ibadahnya buruk. Jadi kalau orang ahli ibadah, ahli sholat, dia kikir, dia bakhil, dia rasa kurang, itu memang sholatnya kikir. Kalau ada dia mengeluarkan, kalau ada dia bisa membawa dan bagus, itu karena ingin dilihat orang. Ujub dan ria, atau bisa terpaksa, karena sholatnya memang terpaksa. Sesuatu yang terpaksa pada diri kita berarti bukan karena Allah. Maka tidak ada yang paling berat, amanat yang paling berat. Yang pertama adalah sholat para hadirin. Sholat ini menghubungkan langsung kepada Allah dan menghubungkan setiap ibadah kepada Allah. Semuanya akan berlaku kepada Allah, disebut lillahi ta'ala. Tapi sholat yang tidak mengandung satu unsur ibadah kepada Allah Ta'ala, niscaya yang lainnya ditangguhkan sama Allah. Bisa terjadi kita sedekah, zakat, karena hukum kamu keluarin 2,5%, itu masih nawar, masih nawar. Ya, andai kata mau belanjakan, mau ria, mau hebat, ya, salah lagi. Di sini meletakkan yang namanya ibadah itu disebut lillahi ta'ala. Kalau sholat karena Allah, dia berbuat baik pasti karena Allah. Dia menjalankan karena Allah, semua karena Allah, karena salat karena Allah. Tapi kalau salat karena manusia, mengaji karena manusia, dia datang karena manusia, dia datang dan hadir karena manusia, bukan karena Allah, maka upah pun dia untuk manusia. Ini kita terbitkan dan kita hidupkan. Kita datang di tempat ini karena Allah. Kita dapat rezeki karena Allah. Kembali ke rahmatullah karena Allah. Kalau kita merasakan bahwa ini hak milik saya, ini rumah saya, harta saya, benda saya, ya, maka kamu berat. Ditinggal mati kamu pingsan, ditinggal mati kamu nangis terus menerus, ditinggal pergi kamu akan ingat terus menerus karena kamu rasa melek. Tapi kalau kita mengatai hak Allah, dapat rezeki. Siapa yang kasih rezeki? Siapa yang kasih rezeki?
Allah. Ya? Kita belanjakan karena apa? Karena Allah. Orang yang sholat, dia belanja, senang. Karena apa? Allah. Dia percaya perbendaharaan yang namanya amal saleh ini kelak dia akan digantikan oleh Allah Ta'ala lebih besar. Ya, kamu punya tanah, kamu punya mobil, punya aset semuanya, bisa dibawa mati. Amanat. Kita punya murid dan teman-teman semuanya masih muda, umurnya masih muda, anaknya masih kecil, kena musibah, tubrukan dan tabrakan, mati. Istrinya dibawa, anaknya dibawa, semua teman pun takut juga ikut masuk kuburan. Apa yang terjadi di dalam kubur, apa yang dihadapi dalam kubur, akan yang menjamin masuk surga, akan menjamin nanti siapa dengan amal. Ini letaknya adalah di amal kita, salat. Bukan jaminan orang menuntut ilmu kalau tidak melaksanakan. Bukan jaminan orang duduk membaca di majelis zikir kalau dia ingkar. Bukan jaminan dia mendapatkan satu barakah kalau dia itu menipu Allah. Bisa keluar majelis jadi zalim, bisa keluar dari majelis jadi munafik, bisa terjadi keluar dari majelis makin gila dengan harta, bisa terjadi keluar majelis makin ingkar, dia keluar majelis bisa menjadi kikir. Satu, sholat dipelihara yang bagus. Kedua, apakah yang paling berat ya Rasulullah? Gila ya Rasulullah, apa yang paling berat di samping sholat? Wa anfiku, wa anfaq, wa anfaq, wa anfaq, sampai 3 kali dari kita Muhammad SAW. Kalau sudah harta yang kamu cintai, harta yang kamu senangi, harta yang kamu dambakan, harta yang paling kamu idamankan, saat diambil itu yang paling berat. Kalau orang lakukan dosa yang besar, dosa yang disengaja, dosa yang diinikan, masih ada pintu ampunan bagi Allah. Masih terbuka 24 jam ampunan. Tapi sesuatu yang sudah dimiliki, sesuatu yang sudah didapatkan, untuk dikeluarkan, untuk dizakatkan, untuk disedekahkan, lebih baik aku diperintah baca surat Ikhlas 100.000 satu hari daripada aku bersedekah. Lebih baik aku disuruh baca zikir sembahyang 500 rakaat, tetapi saat engkau meminta dan mengambil hak Allah dengan mengeluarkan wa anfiku, wa anfiku, wa anfiku, nanti dulu. Iblis paling besar di dalam 2 masalah. Wa aqimus shalah, wa atus zakah. Di Quran Allah Ta'ala selalu memperingatkan wa anfaq, wa anfiku, wa anfiku, wa anfiku. Setiap satu ruku Allah Ta'ala mengingatkan, ingat saudaramu yang gak makan, ingat keluargamu yang gak makan, ingat para fakir miskin yang gak makan,
Ingat semua yang ada di dalam jalan, yang kehausan, kelaparan belum makan. Ingat semuanya yang di luar daripada dirimu, banyak yang gak makan. Banyak orang yang punya hutang hanya karena untuk hidup untuk anaknya. Banyak orang yang susah di luar untuk kita pikirkan. Banyak yang harus amanat yang dipikirkan, enggak memikirkan dirinya lagi. Seorang yang beriman takwa kepada Allah, diharamkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang persentasenya untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah itu sangat kecil, sepertinya Habil dan Qabil. Habil diterima masuk surga, mempunyai kambing 3, 1 kambing yang diberikan Allah. Qabil yang mempunyai sawah berjuta-juta hektar, hanya memberikan sedekah 1 pikul dari padi. Bukan tidak sedekah, tetapi nilai yang kurang, maka Allah cemplungkan yang namanya Qabil itu masuk neraka yang paling dalam. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala sudah memberikan satu kebersihan dalam diri kita, sholatnya bersih, hidupnya bersih, bajunya bersih, kelakuannya bersih, ucapannya bersih, jalan hidupnya bersih, uangnya bersih, perbuatan bersih, semuanya bersih, maka cocok di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang disucikan Allah karena bersih. Tidak dibersihkan seseorang ini di dalam bulan Ramadan sebelum membersihkan dosa-dosanya, belum membersihkan sifat buruknya, belum membersihkan sifat kelalaiannya, tidak membersihkan dari hartanya, tidak membersihkan daripada hidupnya, tidak membersihkan daripada doa-doanya, tidak membersihkan semua usahanya. Tidak bersih, tidak masuk dalam bulan Ramadan, puasanya dapat lapar. Lapar yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena tidak membersihkan semua apa-apa. Pintu tobat sudah dibuka, pintu maaf dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu barakah dibuka, tetapi kita tidak mengambil dalam paket tersebut, berarti kita keluar dari bulan Ramadan itu alias puasa tidak diterima pada hari. Mereka termasuk golongan faulaika humul khasirun. Mereka adalah golongan yang rugi. Maka untuk itulah kita menghimpun lagi masalah amanat, keluarga amanat, ibadah amanat, usaha amanat, sholat amanat, semua apa yang ada pada diri kita itu semua amanat. Dan jangan sampai menjadi golongan, kata Nabi Muhammad SAW, yang ingkar dengan amanat. Apakah orang ingkar amanat itu? Yang bisa mengingkari amanat itu hanya orang-orang nifaq, yaitu munafik. Apakah ciri khas munafik itu ya Rasulullah? Dia kalau mendapatkan harta yang lebih, dia bersuka cita dan gembira, melupakan haknya Allah. Apabila diambil hartanya dari tangannya dengan mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, maka dia menangis, sedih, susah, bingung, capek, letih, seperti hanya rohnya akan mau keluar, dicabut nyawanya. Ini ciri khas orang munafik, karena tidak mengetahui tentang apa-apa yang ada pada diri kita adalah amanat dan haknya Allah.
Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini, kalau kita belum bisa menjalankan, sekali lagi guru bernasihat, cari sholat yang khusyuk. Di dalam pengimaman ini kami sengaja menuliskan satu ayat. Yang pertama di atasnya adalah syahadat dan surat ikhlas. Kemudian dalam pengimaman ini, mihrab ini tertulis qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang disebut orang beriman yang mempunyai sholat yang khusyuk. Peringatan yang di hadapan kita agar kita menata hati, kita menata pikiran, kita beriman kepada Allah, kita ikrar kepada Allah untuk membawa amanat Allah, agar kita meninggal bi ajalina bid dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu modal kita, itu bekal kita. Begitu banyaknya kitab-kitab, seluruh berapa lemari guru punya kitab, bertumpuk-tumpuk lemari, hanya minta akhir dalam hidup kita supaya bihusnil khatimah. Kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, sudah berulang-ulang kita memberikan nasihat, sudah berulang-ulang kita memberikan wasiat, sudah berulang-ulang. Coba didengarkan, sami'na wa ata'na. Kalau sudah disebut nama ismuhu Ahmad, kita butuh syafaat, kita butuh pertolongan, kita butuh amal, kita butuh barakah. Bukan orang baca selawat ngobrol gak karuan. Setan orang yang disebut membaca sejarah, orang membaca doa, orang membaca qasidah, itu semuanya adalah untuk minta tolong Rasulullah. Perempuan banyak masuk neraka karena nggak mendengar. Ingat, 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 belum tentu sholat kamu diterima oleh Allah, belum tentu duduk kamu ngaji diterima oleh Allah. Jangan tambahi dosa, jangan tambah masalah, jangan ngaji tambah masuk neraka. Kalau ingin ngobrol di luar, hentikan kegiatan itu. Dengarkan orang baca rawi, dengarkan orang membaca ini. Itu memuji Rasulullah, bukan memuji kakekmu. Kami guru tidak akan bisa menolong kamu. Kalau perlu kita mintakan sama Allah, hantam, harusnya 10 siksa, 100 siksa pada mereka. Kullu min adzabil syadid. Ingat, lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Itu ada guru di situ. Kamu ngomong apaan? Akhlak, sekali lagi akhlak. Orang ngaji itu akhlak, bukan mondar mandir. Pulang kalau mondar mandir, duduk yang bagus.
Mudah-mudahan kita semuanya yang sudah mengerti ini kita tanamkan, kita tingkatkan. Yang belaka biarkan belaka, yang masuk neraka biar masuk neraka. Ya, Rasulullah SAW itu pemurah, pemaaf, pengasih, mudah, lunak hati, lembut hati. Tapi saat orang menghina, saat menjatuhkan dengan Nabi Muhammad SAW, saat dikatakan firman Allah sudah diucapkan, dia mundar mandir. Tunggu kamu akan diseret dengan Al-Quran, tunggu kamu akan diseret dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu kamu akan merasa tidak membawa apa-apa, ilmu sudah nggak ada, sholat sudah jelek, amal pun tidak pernah, tenaga pun tanggung, makan pun numpang. Masa kita cari hikmah. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita semua di dalam bulan Ramadan kita niat untuk minta ampun dosa-dosa kita sama Allah, minta barakah dari Allah, minta rahmah dari Allah, minta kebaikan dari Allah. Di mata Quran begitu akan membuka satu astagfirullahaladzim, dia tidak duduk, dia ribut sandal itu sudah 3 kilo diketahui oleh guru, dia sibuk sandal. Langsung apa kata guru? Keluar dari majelis, keluar. Itu pendusta, itu perusaknya Rasulullah, itu perusak. Keluar. Di mata guru. Yang lagi di parkir atau di mana merokok, keluar. Disiplin menghadap Allah wa Rasul. Orang menuntut ilmu itu seperti salat, seperti berhadapan tawajuh kepada Allah. Ingat dosa-dosanya, ingat perbuatannya, ingat amalnya, ingat sholat yang buruk diterima atau tidak, apakah bisa sampai Allah dan Rasul atau sampai kepada kehadiran Allah. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, tawajuh kepada Allah, merasa susah dan sedih kepada Allah. Jangan sampai pengajian kita, jangan sampai bacaan kita tidak diterima oleh Allah, jangan sampai doa ditolak sama Allah, jangan sampai semua dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Itu orang yang menuntut ilmu, para hadirin. Mudah-mudahan kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang tawadhu, yang mendapatkan takut kepada Allah Ta'ala, apalagi gemetar hati dan jantungnya. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala disebut nama Allah, dia gemetar, takut siksanya, takut dirinya, takut kehidupannya, takut masuk di dalam sumsumnya dan tulangnya. Gemetar, dosanya telah penuh, dosanya telah berhamburan. Yang maut itu setiap saat datang di atas kepala kita, yang tidak bisa menolong pada diri kita, yang tidak bisa membantu kita kecuali amal-amal saleh kita. Mudah-mudahan para hadirin yang besok jangan kumpul sama orang yang gak karuan, ya, ketularan nanti, ya.
biar saja yang begitu. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali rusak tetap rusak, sekali bohong tetap bohong, sekali menipu tetap menipu. Kalau mau tidak mau, kalau tidak merubah diri kita, jangan harap Allah yang merubah, jangan harap Allah yang akan menggantikan kita untuk jadi baik. Kalau nggak diri kita untuk berbuat baik, nggak bertaubat, kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan itu di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan nasihat guru ini, marah adalah bagian dari penuntut ilmu. Dapat marah karena dapat pengampunannya kalau dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Untuk itulah mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini merupakan hikmah dan merupakan hasil daripada ibadah kita. Yang buruk ditampakkan buruk, jelek ditampakkan jelek, yang baik dapat baik, yang mendapatkan pahala dapat pahala. Itu tergantung ini di tangan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.